Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Di sini ada dua soal untuk membedakan ya antara ujung tetap, jadi gelombang stasioner ujung tetap ataupun gelombang stasioner ujung bebas, itu bedanya di mana? Oke, untuk nomor satunya adalah akibat adanya pemantulan terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 px sin 10 pt. Y dan X dalam meter dan T dalam second. Berapa jarak perut keempat dari titik X yang jadi jarak X-nya dari awal. Sedangkan ini untuk yang kedua rumusnya hampir mirip. Jadi di sini 0,2 juga. Jadi suatu gelombang stasioner persamaannya Y sama dengan 0,2 ya, sama-sama 0,2. Terus di sini cos, di sini sin ya, 5 px-nya sama ya, di sini sin, di sini cos, jadi kebalik gitu, 10 pt-nya sama. X dan Y dan X yang dalam meter, waktunya dalam second ya. Nanti di sini pertanyaannya jarak antara perut dan simpul yang berurutan. Jadi bedanya antara persamaan 1 dan 2 seperti ini. Kita tulis dulu ya. Y sama dengan 0,2 cos 5 px sin 10 pt. Ini merupakan persamaan dari gelombang stasioner ujung bebas. Kenapa? Karena kalau ujung bebas jadi rumus umumnya seperti ini. 2A cos kx sin omega T. Jadi temannya T pasti omega, temannya X pasti K ya. Lalu bedanya dengan di sini, ini mulainya dari sin dulu, 0,2 sin 5 px cos omega T. Ini merupakan persamaan gelombang stasioner ujung tetap. Itu bedanya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, yang masih nomor 1, sekarang berapa jarak perut keempat dari titik awal ya, dari titik yang bebasnya, maksudnya seperti itu. Maka sebelumnya kita harus cari dulu lambda atau panjang gelombang. Panjang gelombang ada di X ini ya, temannya X yaitu K. Jadi kalau kita mau buat seperti ini X ya, ini adalah K-nya berarti. Nah, kalau aku lingkarin seperti ini misalnya T, ini omega atau omeganya berarti sampai sini. Seperti itu. Maka K itu rumusnya sama dengan 2pi dibagi lambda. Karena kita harus cari panjang gelombang dulu. K-nya itu nilainya adalah ini, 5pi. Berarti 5pi sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Kita buat ke sini, berarti lambda tinggal kita bagi. Jadi kita bagi aja 2pi tinggal dibagi dengan 5pi. Ini bisa dicoret, 2 bagi 5 jadi 0,4 meter. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,4 meter. Pertanyaannya adalah jarak perut keempat. Oke, untuk ujung bebas dengan persamaan 2A cos, jadi cos dulu baru sin, maka kalau kita gambar seperti ini. Ini adalah ujung bebas, sebentar. Nah, jadi kita buatnya seperti ini. Ya, ujung bebas di sini adalah perut dulu karena ujungnya bebas. Ini adalah perut 1. Lalu seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Ini anggap sama ya, karena aku buatnya nggak rata. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah dimulai dari perut. Nah, di sini adalah perut 1. Ini berarti simpul 1. Di sini yang besar ini ya, sampai sini nih, ini adalah perut 2. Di sini adalah simpul kedua. Yang di sini yang besar ini adalah perut 3 yang tinggi ya. Di sini adalah simpul ketiga. Jadi perut 1, perut 2, perut 3. Berarti di sini adalah perut 4. Nah, pertanyaannya di sini perut keempat dari X ini adalah X sama dengan 0 ya. Oke, kalau kita panjangin seperti ini,
Nah, sekarang jaraknya adalah ini dari perut ke simpul itu 1/4 lambda. Dari simpul ke perut 1/4 lagi. Perut ke simpul ya 1/4 lagi. Ini 1/4 lagi karena simpul ke perut, ini juga 1/4. Ini juga 1/4 karena sampai sini aja. Oke, jadi jaraknya dari sini ke sini adalah berapa gelombang atau berapa lambda? 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 3/4 tambah 1/4 4/4 atau 1 tambah 1/4 1/4 tambah 1/4 1 2/4 atau 1/2. 1/2 atau bisa kita buat jadi 1 2 3 4 5 6 ya, 6/4. 6/4 lambda. Jadi 6/4 lambda sama juga ini 3/2 kalau disederhanakan ya. Bagi 2 3, bagi 2 ya 2. 3/2 lambda. 3/2 tinggal kita kali dengan panjang gelombangnya ini 0,4. Ini bagi ini jadi 0,2. 0,2 kali 3 hasilnya adalah 0,6 meter karena satuannya adalah meter. Oke, kalau kita lihat pilihan gandanya, ini adalah yang C, yang 0,6 meter. Oke, lalu gimana bedanya dengan soal yang kedua? Kita ke bawahin sedikit. Nah, seperti ini bedanya adalah, jadi bedanya adalah di persamaannya, beda sedikit. Jadi kalau kita mau tulis persamaannya Y, soalnya dulu ya, 0,2 sin 5 px cos 10 pt. Maka kalau ini dimulai dari sin dulu, kalau kita bandingkan, nah beda ya, ini 0,2, ini sin dulu, sedangkan di atas cos dulu. Maka di sini kalau kita mau tulis persamaan umum gelombang stasioner ujung tetapnya adalah, berarti kita tulis Y sama dengan 2A gitu, sin kx, jadi sin dulu baru cos omega t. Jadi itu membedakannya. Hafalin satu aja, misalnya ujung bebas, nanti yang ujung tetap kebalikannya. Maka sama kita kalau mau nyari jarak simpul atau perut, kita harus cari lambdanya dulu. Lambda itu yang K. Nah, ini adalah X, ini adalah K-nya. Gitu. Maka K sama rumusnya 2pi per lambda ya. Tadi 2pi per lambda. K di sini 5, jadi 5 pi sama dengan 2 pi. Oh, sama nih angkanya ya. Maka lambdanya dapat 0,4 meter. Sama ya untuk lambdanya. Sekarang pertanyaannya adalah, ini kita buat ke bawah sedikit. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan, berarti perut dan simpul yang berurutan. Ini bedanya di gambarnya aja. Coba kita gambar di sini. Jadi ini adalah ujung tetap yang dimulai dari sin dulu. Jadi dia dari simpul seperti ini misalnya. Boleh dari atas atau dari bawah ya. Nah, seperti ini dan seterusnya. Oke, jadi ini mulainya dari simpul dulu. Simpul, beda dengan ini. Ini perut dari atas dulu. Simpul 1, ini adalah perut 1, ini lagi simpul 2, ketemu lagi perut 2, dan ketemu lagi simpul 3, berarti di sini adalah perut 3 dan seterusnya. Karena ini pertanyaannya adalah jarak antara perut dan simpul yang berurutan, berarti cuma dari sini ke sini aja. Kita buat di sini dari sini ya ke sini saja sampai, nah dari sini ke sini. Jarak antara simpul dan perut itu kan 1/4 lambda. Ini juga tadi 1/4 lambda, simpul dan perut 1/4 lambda lagi. Jadi jarak antara perut dan simpul 1/4 lambda. Lambdanya adalah 0,4, jadi 1/4 dikali 0,4. Jadi dapat ya 0,1 meter. Oke, kita turunin ke bawah. Oke, seperti ini. Maka jawabannya 0,1 meter adalah yang A. Gitu ya. Oke. Semoga bisa mengerti perbedaan antara gelombang stasioner ujung tetap dan ujung bebasnya. Ya.